Seiring perkembangan pembangunan perumahan maupun infrastruktur yang begitu cepat, membuat permintaan akan semen menjadi meningkat. Semen adalah bahan penting yang digunakan dalam setiap pembangunan, yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Semen sendiri merupakan produk olahan dari batu kapur atau batu gamping, di mana batuan ini merupakan salah satu komoditas tambang yang termasuk dalam bahan galian industri. Sehingga seperti halnya bahan tambang lainnya, proses pengolahan semen atau proses penambangannya akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dengan meninggalkan lubang-lubang besar di perut bumi. Terlepas dari pro dan kontranya, lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan semen? Pada video kali ini, Aldan MV akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pengolahan semen di Ohu Ronggos di Enam, Libya. Kegiatan dimulai di tambang batu kapur. Batu gamping di dekat permukaan memiliki kandungan mineral silika, besi, dan aluminium oksida yang tinggi. Sementara jauh di bawah batu kapur terdapat kandungan yang lebih murni yang mengandung lebih sedikit mineral dan lebih banyak kalsium karbonat. Pabrik menggunakan kedua jenis batu tersebut dengan mengubah proporsi untuk membuat jenis semen. Penambangan batu dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang di dinding batu, di mana mereka akan menanam bahan peledak yang kuat. Dan demi keselamatan pekerja harus memposisikan diri di belakang area peledakan dengan menjaga jarak 5-50 meter. Setelah dinding batu diledakkan, pekerja akan menurunkan kompak truk roda untuk memindahkan batu kapur ke dalam bak haul truk yang setiap truknya dapat memuat batu kapur hingga 60 ton. Truk-truk ini kemudian mengangkut bahan tambang muatannya ke pabrik semen. Setelah sampai di pabrik semen Holtra, kemudian akan menuangkan bahan mentah tersebut ke mesin penghancur, di mana bahan-bahan mentah ini akan digiling dengan konsistensi kerikil kasar. Krause dapat menangani 600 ton bahan baku per jam. Penghancur utama mengurangi ukuran batu-batu ini menjadi seukuran pola gol. Selanjutnya, serpihan batu kapur yang telah dihancurkan dan emal dibawa ke tempat pencampuran, di mana ia akan dicampurkan dengan bahan lainnya. Di tempat ini, batu tinggi kalsium karbonat dan batu rendah kalsium karbonat akan dicampurkan yang sebelumnya telah dihancurkan secara terpisah di tempat yang berbeda. Rasio percampurannya bervariasi sesuai dengan jenis semen yang ingin mereka buat. Di tempat pencampuran ini dapat menampung bahan baku hingga 25.000 ton. Komposisi kimia bahan dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa bahan tersebut mengandung proporsi batu kapur, serpihan, dan mal yang benar. Selanjutnya, mesin overhead yang disebut dengan ribah membuat tumpukan dengan proporsi yang dibutuhkan, di mana campuran ini disebut dengan campuran mentah. Kemudian rockliner memuat campuran mentah ke dalam mesin penggiling yang disebut dengan roller mill, di mana campuran mentah ini digiling menjadi bubuk dengan konsistensi tepung halus yang dikenal dengan raw mill. Dalam proses penggilingan halus ini, terkadang pabrik menambahkan mineral tambahan seperti silika dan besi. Jenis semen tertentu juga membutuhkan aluminium oksida
Saat digiling, campuran dikeringkan dengan panas berlebih yang dihasilkan dari proses pyro. Bahan untuk produksi klinker digiling menggunakan pabrik roll modern. Pabrik Pro menghemat sekitar 30% dari total konsumsi daya listrik dibanding menggunakan pabrik bola tradisional. Raw mill kemudian diuji sekali lagi untuk memastikan bahwa komposisi kimianya benar untuk menjaga kualitas produk semen yang diinginkan. Setelah raw mill lulus tes di laboratorium, raw mill tersebut dikirimkan ke preheater. Preheater memiliki tinggi 109 meter. Silo atau bak penampung dapat menampung raw mill hingga 7.000 ton bubuk raw mill. Raw mill kemudian dipanaskan terlebih dahulu dan dikalsinasi sebelumnya dalam pemanasan awal. Dengan kalsiner sebelumnya memasuki tanur putar, proses prakalsinasi secara signifikan mempersingkat proses pembakaran yang sebenarnya untuk mengubah raw mill menjadi klinker. Setelah bahan baku diproses di preheater, bahan tersebut masuk ke dalam rotary kiln sepanjang 54 meter, di mana bahan tersebut dibakar menjadi klinker pada suhu di atas 1450 derajat Celcius. Rotary kiln dapat menghasilkan 21.000 ton klinker per hari. Kemudian, klinker sekarang didinginkan dengan menggunakan metode pendinginan udara dalam pendinginan besar. Sangat penting untuk mendinginkan klinker dengan cepat agar memiliki kualitas semen yang baik. Setelah proses pendinginan, klinker disimpan dalam siluk lengket dengan kapasitas 55.000 ton. Tahapan terakhir dari pembuatan semen disebut dengan finishing wedding. Mereka menambahkan beberapa klip ke dalam klinker dalam jumlah yang tepat dan bervariasi dengan jenis semen yang mereka buat. Penambahan gypsum menunda waktu pengingkatan semen sehingga dapat dikerjakan hingga 2 jam sebelum pengerasan. Eksistensi batu kapur secara signifikan mengurangi jejak karbon dari produk semen. Akhirnya campuran tersebut digiling menjadi semen dengan menggunakan 2 semen mill. Setiap pabrik semen dapat memproduksi hingga 65 ton per jam. Pabrik semen Oh Ronggo sendiri dapat memproduksi 5 jenis produk semen yang berbeda yang disimpan di silo semen yang berbeda. Setiap silo atau bak penyimpanan dapat menampung semen hingga kapasitas 7.500 ton. Sementara di lini pabrik pengemasan, mesin dapat mengemas 6.800 karung per jam. Pabrik juga mengisi semen kantong besar muatan 2 ton untuk proyek-proyek besar dan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan logistik. Sementara itu, mesin robot menghitung dan menumpuk kantong 50 kg di atas palet dalam bag 40 kantong per palet. Setelah itu dibungkus dengan plastik untuk perlindungan tambahan terhadap kondisi cuaca. Selanjutnya, semen-semen akan didistribusikan ke toko-toko bangunan dan proyek-proyek besar di seluruh Namibia. Untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih dan semoga kalian dilancarkan rezekinya sekeluarga. Dan jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya.